Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Sampaikan kepada si raja syirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat. Betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Kami akan datang untuk perang. Takbir. Silakan sebutkan mau bagaimana cara perangnya. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, saudara. Ya, kita nggak bakal mundur. Aku lari ke saya bawa stiker. Kemudian dia mengatakan, ayah mau dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus menerus diancam dan dihinakan. Nah, ini goreng tika jauhan. Silakan Anda memfitnah, silakan. Batur jadi penyembah berhala jadi tanya hos ya teh. Ayeuna nyieun tajuk jadi ketua DKM, ketua DKM tajuk Cilodong. Pernah ulin ke tajuk Cilodong? Tingali atuh. Tahun lalu disentuh ku Deddy Mulyadi halus, saya mau punya harapan bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kalijati TV. Apa kabar semuanya dalam kesempatan ini? Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Dan jangan lupa ya sebelumnya, komen, share, like, dan juga subscribe. Ini ada cerita Kang Deddy semakin dihinakan, semakin diangkat derajatnya sampai saat ini ya, luar biasa. Dengan kesabarannya, dengan ketulusannya, dengan semangatnya, cacian, makian, dan sampai-sampai ada ancaman mau dibunuh Kang Deddy Mulyadi. Udah sebelum jadi gubernur banyak serangan dari para habib-habib, oknum habib yang gak jelas ya. Ada Ustadz Bahar, terus ada Habib Riji gitu ya. Jadi kadang berbeda pendapat orang itu, namanya manusia ya, beda-beda ya, berbeda-beda ruang juga. Setelah dimusyrik-musyrikan, setelah dikafir-kafirkan, terus banyak ancaman lain, sampai-sampai mau dibunuh. Dan Kang Deddy dengan kesabarannya semakin diangkat derajatnya, luar biasa. Dan sekarang sudah menjadi gubernur di Jawa Barat. Telak ya, Sunda Wiwitan menang di Jawa Barat 62%, luar biasa. Kita kembalikan fitrahnya Pajajaran, jati diri Sunda. Ini ada video Kang Deddy Mulyadi yang merinding banget ya, sampai-sampai tentang ada ancaman mau dibunuh ya, kantornya dilemparin batu. Pokoknya ceritanya tuh sedih ya, pasti kalian mewek ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu videonya Kang Deddy Mulyadi saat pidato ya. Aku lari ke saya bawa stiker. Kemudian dia mengatakan, ayah mau dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus menerus diancam dan dihinakan. Dan saya mengatakan, sabar, ini adalah cara untuk melewati itu. Dan bisa melewati masa sulit itu dengan baik. Jadi Allah itu hidup dalam trauma psikologi yang berat, yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya
dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, lihat rumah dinasnya dilemparin pakai batu. Sedih datang di rumah ini, tapi dia semakin baik kepada orang yang merasakan. Tapi bukti ya kekuasaan Allah itu luar biasa teman-teman. Lalu menjadi semakin diangkat derajatnya. Kalau ini kerja nyata ya. Tetapi bahwa seluruh rakyat itu adalah dalam sebuah peristiwa hidup harus ada orang yang mau berkorban dan dikorban. Karena yang harus korban dikorbankan, maka kita masuk di sebuah fase di mana fase kita bisa mengelola seluruh arus itu dengan baik. Nah, saatnya hari ini adalah mengelola arus dengan baik dengan kinerja yang memadai. Saya ucapkan selamat buat Persatuan Perawat Indonesia terus mengabdi dengan baik. Kenapa? Hari ini kerangka ideologis yang dulu menjadi kecemasan KLM di Jawa Barat, yang kanannya hijaunya di Jawa Barat itu berat. Saya selalu meyakini kan orang Jawa Barat itu tidak seperti itu. Saya selalu meyakini orang Jawa Barat itu tuturut mundi umah ramena. Maharamena orang Jawa Orang Jawa itu selalu mengikuti umah ramena. Ramena kemana bingung orang Jawa Barat. Itulah ciri khas orang Jawa Barat. Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu kehilangan watak ideologisnya ketika Pajajaran bubar. Ya, betul Pak. Dan akhirnya dia pragmatis. Dia akan ikut pada siapapun yang rame dan menguntungkan. Sehingga kalau politik di Jawa Barat pasti umah ramena. Ini kerangka. Jadi kerangka ini orang Sunda. Orang Sunda itu wataknya seperti itu. Karena wataknya seperti itu, dia tahu pada akhirnya karena orang Sunda itu kehilangan pemimpinnya lama. Berapa ratus tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, kehilangan pemimpinnya lama. Sehingga orang dari NTT itu begitu ketemu saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, ini kenapa? Itu kerajaan Pajajaran sekarang hidup lagi ya? Gimana sih? Nggak ada. Orang enggak itu di media sosial katanya, ini penobatan raja yang 500 tahun yang lalu. Oh enggak, itu antara di kampung saya. Itu pemahaman orang seperti itu. Sudah hilang 500 tahun. Dan mungkin hari ini orang sudah mulai ada harapan Jawa Barat kembali ada pemimpin. Semangat Jawa. Karena ada pemimpinnya, saya tidak boleh lagi mengingkari titah saya. Saya harus konsisten mengembalikan tata ruang berbasis alam. Artinya gunung kudu awian, lengkok kudu balungan, lebak kudu sawah. Saya harus mengembalikan kembali leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung awisan, leuweung garakan. Saya harus mengembalikan. Kenapa? Karena bagi saya hanya dengan cara itu Jawa Barat bersama. Betul Pak, dengan saya itu bisa mampu. Bunga sudah habis sama pabrik sekarang ya. Tinggal waas tuh teman-teman ya. Buat anak-anak kita berikutnya nggak ada. Bekasi itu UMK-nya 5,5. Apakah kehidupan masyarakatnya bahagia? Karawang itu UMK-nya 5,4 juta. Apakah sejahtera? Jauh lebih sejahtera orang-orang sana. Artinya bahwa pendapatan yang tinggi tidak diimbangi oleh lingkungan yang tertata, alam yang terpelihara, hanya akan melahirkan kegelisahan manusia. Betul sekali Pak. Jadi kalau ditanya, saya ini sekarang itu keliling terus kemana-mana, saya pengen piknik ke Bali, enggak, pengen ke Singapura, enggak. Kenapa? Saya tuh hanya pengen diam di rumah. Hiburan saya tiap hari apa? Foto sawah. Oh lagi apa? Pertumbuhan saya amatin. Bahagia. Karena kalau mereka berpikir pemimpin sampai ASN semuanya seperti itu, betapa efektifnya, betapa efisiennya, betapa hebatnya kita ini punya keyakinan pada lingkungan, betapa hebatnya anak-anak kita nanti tumbuh dalam watak lingkungan pendidikan yang adaptif, lingkungan pendidikan yang cerdas. Anak-anak bisa memberdayakan sampah menjadi nilai ekonomi, anak-anak bisa melukis di ruangannya menjadi yang indah, anak-anak bisa berjalan kaki ke sekolahnya sambil bercanda ria, anak-anak di ruang kelasnya hubungan guru dengan muridnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Guru tidak mau meninggalkan ruang kelasnya karena dia ingat dan sayang sama anaknya. Murid-murid juga kangen bertemu gurunya.
Ini yang saya inginkan, cinta. Kepala sekolah ingin tetap di sekolah, pulangnya sore saking betahnya di sekolah. Pegawai negeri mencintai ruang kerjanya, ruang semua orang, dan menganggap pekerjaan adalah perjalanan tangga menuju spiritualitas yang sejati. Kebahagiaan abdi negara adalah ketika seluruh rakyatnya dalam keadaan penuh perutnya, cerdas otaknya, bahagia rasanya, nyenyak tidurnya, penuh harapan. Itulah kebahagiaan seorang ASN. Betul, Pak. Masyarakat berhak turun memikirkan hari esok tunjangan itu menurut saya hanya stimulus. Kenapa? Kenaikan tunjangan juga menimbulkan problem baru. Tahu saya. Begitu naik tunjangan kan pinjaman bank Jaman naik lagi. Bukan itu. Mari kita berubah. Di era Pak Harto, bagaimana ASN? Gajinya kecil. Disuruh sama pimpinannya nggak pernah berhenti. Tapi dia memiliki totalitas mati. Sampai hari ini, saya kemarin di Citanjur itu bertemu dengan orang. Kenapa? Dia mohon pada saya, Pak, fungsikan lagi saya menjadi pemandu air Citanjur. Kenapa? Saya mencintai Citanjur ini. Sedangkan pegawai barunya itu datang lagi, siang balik lagi. Dia enggak, saya mencintai. Ingat loh, pegawai negeri zaman dulu itu melekat pada pekerjaannya. Betul. Zaman sekarang tidak melekat. Dulu hormat anak buah pada pimpinannya. Ini real yang dibangun kita. Dan saya ingin membangun semangat spirit orang Jawa Barat, memiliki rasa harga diri, martabat yang kuat, agar kita menjadi bangsa yang besar. Jawa Barat ini menjadi motor dari pergerakan pembangunan, dan kita adalah penentu keberhasilan negara. Betul. Penduduknya 50 juta. Angka kemiskinan di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pengangguran di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pertumbuhan ekonomi di rendah, di Jawa Barat rendah, Indonesia akan rendah. Kita ini menentukan. Karena kita penentu, maka kita menjadi orang-orang yang mampu menentukan. Bukan masuk giring opini politik. Sama kita ini menjadi pengikut siapapun. Dan kita hari ini saatnya kita bangkitkan diri, menata diri, menata masa depan, membangun kinerja dengan baik. Kalau dalam bahasa Masekda, Taruh. Ini pelajaran. Masekda harus mentor seluruh sekda-sekda di Jawa Barat. Bagaimana surat dalam 5 menit. Dan terakhir kalau ditanya, di mana di kantor? Tidak pernah kantor. Belum pernah duduk di kursinya namanya bupati. Belum. Kenapa? Kantor untuk apa? Ini mas sekarang. Karena sudah era digital. Tangan sudah didukung dengan sistem. Periksa surat bisa sambil tidur. Ngapain? Jadi kalau kita hari ini masih sibuk-sibuk kantor, ninggalin zaman. Kenapa? Keputusan saya balik. Dulu menentukan nasib orang Tasik di Bandung. Dulu menentukan nasib orang Cirebon di Gedung Sate. Dulu menentukan nasib orang Bogor di Gedung Sate. Hari ini tidak. Menentukan nasib orang Bogor harus saya tentukan di Bogor. Menentukan nasib orang Ciamis, saya harus berada di Ciamis. Kenapa saya mengambil keputusan di tempat di mana problem itu terjadi? Bukan dikira-kira. Ini logikanya dibalik. Karena dibalik, ya sudah yang kerja mengurus kantor cukup sekda. Karena tugasnya juga juru tulis. Di juru tulis. Sekda itu juru tulis, Pak. Karena juru tulis dijuru untuk nulis. Tentu sekda itu tugasnya. Juru tulis dijuru untuk nulis. Ini yang dibuat itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semangat para guru. Dalam saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulang lagi. Pajak saja saya ampuni, apalagi dosa kepala sekolah. Tetapi nanti kepala dinas pendidikan semuanya bikin surat pernyataan, tidak boleh mengulangi lagi peristiwa itu. Audit terus. Ini dibuat dan kita membuat pendidikan ke depan. Tugas sekarang dinas pendidikan kabupaten, provinsi segera dikoneksikan anak-anak yang akan masuk SMA ada berapa. Tidak boleh lagi nanti ada orang ukur rumah sampai sekolah berapa meter, saya nggak mau. Semua anak-anak Jawa Barat harus bisa sekolah dengan baik. Negeri swasta nanti tidak pemerintah provinsi yang mengaturnya. Kemudian ijazah yang masih ditahan sudah komitmennya jelas. Ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Nah, ijazahnya tidak diberikan, maka BPM pun tidak akan saya keluarkan. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Gitu.
usaha dan obatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Obat urusan Anda. Bangunan menang sumbangan ditutupi dia, lampu menang sumbangan ditutupi dia, masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana pos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Banyak banget. Karena kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik, lainnya ke situ semua, sumbangan pemerintah numpuk di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede, ini terjadi loh Pak, terjadi. Betul Pak, betul. Nah, saya ini orang yang hari itu tegas, nggak ada saya begitu. Ini audit saja, audit. Jangan sampai apa? Melahirkan ketidakadilan. Ada satu sekolah numpuk, duit numpuknya luar biasa. Ada sekolah lain yang hampir roboh, anak-anaknya miskin. Nah ini yang menjadi kerangka besar kita. Dan kemudian anak-anak harus tidak naikkan kelas bukan hanya nilai akademik. Anak yang melawan pada ibu, pada bapaknya, maka dia tidak boleh naik kelas. Iya. Melawan artinya dia melawan pengen motor, dia melawan pengen mobil, dia melawan pengen HP yang bagus, dia melawan pengen baju yang bagus, orang tuanya tidak mampu. Anak ini jangan dinaikkan kelas. Setuju. Anak yang sekolahnya pakai motornya brong, knalpotnya, telinganya tidak bisa mendengar, tolong pelajaran IPA-nya kasih 4. Kecil. Kenapa? Karena IPA-nya tidak berjalan, itu kan gelombang, itu mempengaruhi telinga, itu kan ada jaraknya. Berarti IPA-nya tidak berjalan, kasih 4. Anak yang di sekolahnya jajannya lebih dari 100.000, orang tuanya tidak mampu, misalnya 50.000, 30.000, kasih matematikanya 4. Kenapa? Hitungannya nggak jalan. Gitu. Ini yang menjadi kerangka besar. Kenapa? Ini. Ini yang datanya anak Kang Dedi. Ini. Lucu. Jadi ini yang harus menjadi kerangka kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin hebat di teoritis tapi miskin di praktis. Jadi kita ingin melahirkan orang-orang yang praktis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman dari Dinas Pertanian. Saya ucapkan terima kasih. Nanti pertanian sinergi dengan pendidikan, peternakan sinergi dengan pendidikan, kelautan sinergi dengan pendidikan, kemudian industri sinergi dengan pendidikan. Semuanya anak-anak sekolah kita tinggal lagi menghabiskan waktu. Parah anak sekolah kita ini Pak. Kita anak-anak SMA itu parah Pak. Di pinggir sawah, ngabuburit tapi dari udut. Nah, ini saya melihat tiap hari Pak. Kan saya pulang ke rumah Pak. Saya kenal di mana-mana SMA 2. Saya kenal ngabuburit Pak. Ngabuburit dari udut. Nah, saya tidak bicara persoalan puasa dan esensi puasa. Nah itu maksud saya adalah rasa malunya sudah hilang. Rasa malu sudah terbuka era. Ini penting dan di balik itu orang tuanya dalam keadaan ekonominya berat. Jadi hari ini banyak anak-anak yang bergaya seperti artis, orang tuanya hidupnya ekonominya sangat miris. Ini penting. Dan ini saya lagi menghindari akhirnya gap manusia. Anak-anak orang kaya sukses, anak-anak orang miskin gagal. Ini akan menjadi kelas baru, nanti berbahaya. Seberulang-ulang saya ngomong itu, ini harus berubah. Kenapa iklimnya berbeda? Iklimnya sangat berbeda. Dulu anak-anak miskin rajin puasa, rajin kuli, rajin itu, rajin ini, dia sukses. Hari ini anak orang miskin jadi geng motor. Harus dirubah. Tidak semua juga, tapi itu kebanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Pak Bupati bekerja dengan baik masuk ke wilayah pengabdian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman, ternyata banyak yang bisa diambil hikmahnya. Semakin sini semakin Gubernur Jawa Barat semakin bisa mendidik ya. Mudah-mudahan termotivasi juga buat semuanya, khususnya buat warga Jawa Barat dan pejabat-pejabat publik yang lainnya. Jangan sampai lengah dan Kang Deddy Mulyadi tetap terus mengaudit hal-hal yang
bertentangan dengan kepemerintahan. Teman-teman, terima kasih yang sudah mampir di KJD TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua, kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subbreaker. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.